Ini adalah zombie paling menyedihkan yang saya tahu. Dia tidak menggigit manusia. Tapi setiap hari makan kol mentah di kebun. Sebenarnya, bukan zombie tidak suka makan daging manusia. Karena mau makan juga tidak bisa. Dia sudah lapar hampir 10 hari lebih. Akhirnya di salah satu kampung yang jauh, bertemu manusia yang masih hidup juga. Dia langsung menuju ke arah mereka. Tetapi tidak ada yang peduli dengan zombie. Bahkan sekelompok anak kecil juga tidak takut dengan dia. Berpikir dia adalah pengemis. Manusia benar-benar masih pintar. Zombie memutuskan untuk ganti target. Oke, makan lu aja. Anjing ini sangat galak. Tidak bisa mendekati untuk menggigit dia. Pada saat zombie dikejar oleh anjing, dia menemukan satu gadis lemah. Semua bisa menebak bisa kalahkan dengan mudah. Dia langsung bersemangat mendekati dan mau makan. Tidak menyangka Haigui berpikir bahwa dia sudah ketemu dengan pria cabul. Jadi langsung kabur. Zombie dikejar anjing juga ikut lari juga. Dia ketakutan. Anjing ini juga tidak tahu capeknya. Mengejar dari awal desa hingga ujung desa pun tak luput. 2 orang dengan 1 anjing terus berlari seperti itu. Di jalan pulang ke desa, kakak Haigul baru balik dari kota. "Oi Haigul, ini kakakmu." Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya bisa ikut lari juga. Pada saat itu, Haigul tiba-tiba jatuh ke tanah. Zombie melihat mangsanya sudah dekat dengan mulut. Tiba-tiba, Jonggul tidak perhatikan. Menabrak zombie terbang jauh ke sana. Mereka ketakutan. Apakah orang itu sudah mati? Tidak menyangka. Zombie tiba-tiba bangun. Tidak lupa tegur mereka, "Bangsa asteriste kalian. Masih ingin marah lagi." Tetapi di detik itu, anjing tadi datang mengejar dia. Tidak bisa makan manusia. Bahkan mau makan anjing juga tidak bisa. Dia hanya bisa bersembunyi di toilet. Tiba-tiba ditemukan oleh lelaki tua, Mendeok. Dia pikir zombie adalah pria cabul. Baru melihatnya sudah memarahi zombie. Zombie agak bingung. Langsung peluk dan gigit. Setelah itu kabur keluar. Siapa yang berani gigit kepala bapak ini sampai berdarah? Di sisi lain, 3 saudara telah sampai ke rumah. Tiba-tiba dari luar ada suara ambulans. Ternyata Pak Mendeok digigit sampai terluka. Dan dia adalah ayah bertiga saudara itu. Kata perawat dia digigit oleh anjing. Tapi dia sudah omong berapa kali. Jika dia gigit oleh manusia. Melihat saya seperti saya digigit anjing. Tapi tidak ada yang mau percaya sama dia. Mendeok sangat marah. Langsung bersumpah jika bertemu dengan bocah itu lagi. Pasti akan gigit dia. Malam telah tiba. Mereka sekeluarga mendengar ada suara dari gudang. Langsung menyala lampu untuk cek. Tidak menyangka menemukan 1 orang berani masuk ke gudang mereka. Dan itu adalah zombie. Dia pegang kol lalu gigit. Sepertinya dia merasakan bahwa manusia di dunia ini sangat kejam. Kemungkinan selama hidup ini tidak akan bisa makan manusianya. Jadi dia makan sayuran saja. Mendeok baru melihat sudah tahu itu adalah orang yang gigit dia. Lalu pukul dia dengan kapak. Kakak Jonggul sadarilah ini orang yang memarahi dia di pagi hari. Langsung tendang zombie sekali. Tidak menyangka. Zombie ditusuk dengan paku di tembok. Mereka langsung terkejut. Apakah mereka sudah bunuh orang? Jadi mulai salahin orang lain. Tapi pada saat itu, ada sesuatu yang menakutkan terjadi. Zombie telah ditusuk dengan paku. Tapi terlihat seperti dia tidak apa-apa. Dan perlahan melangkah ke arah mereka. Mereka tidak pernah menghadapi dengan hal-hal seperti ini. Jadi semua langsung lari keluar. Kunci zombie di dalam gudang. Akhirnya, hanya Minggul yang pintar. Yang di dalam situ bukan manusia. Dan seperti itu, mereka ambil HP untuk menonton Train to Busan. Pasti orang di dalam sana Adalah zombie. dan ayah mereka Mindeok pernah digigit. Yang lain perlahan mundur ke belakang tidak mau berdiri dekat ayah mereka. Ketika ayah mereka tidak perhatian, menantu pegang panci. Mendeok dikunci dalam mobil. Minggul langsung masuk ke internet. Jika telah digigit oleh zombie, butuh waktu berapa lama akan berubah. Selain itu tidak lupa untuk menulis cara menghadapi zombie. Di dalam sebuah buku. Berdasarkan apa yang dicatat. Kondisi ayah saat ini. Disebut patogen yang belum ditemukan.
Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berubah. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Apakah sebelum ayah berubah menjadi zombie? Kita bunuh dia saja. Tapi pada saat itu, Mendeok berhasil keluar dari mobil lewat atap. Tiba-tiba masuk duduk, tidak omong apa langsung makan nasi. Anak dia sangat takut. Semua melihat apakah ada berubah aneh di tubuh ayah. Dia mengatakan hidungnya gatal. Jadi ingin bersin sekali. Minggul berpikir dia ingin gigit orang lain. Benar-benar anak yang pintar punya ayah. Jadi Mendeok tidak berubah menjadi zombie. Tapi tubuh dia berubah menjadi lebih muda seperti 20 tahun yang lalu. Lebih ganteng daripada yang lain seumurnya. Bahkan punggung dia juga menjadi lebih kuat. Buang air juga lebih keren dibanding yang lain. Semua orang tua di dalam desa itu melihat dengan penuh kekaguman. Semua berpikir dia punya obat ajaib. Jadi keluarkan banyak duit untuk mendapatkan obat itu. Dan tidak lupa untuk ajak dia nonton bikini. Baru mendengar bikini, Mendeok tidak bisa menahan diri. Ingin lepaskan zombie untuk menggigit mereka. Tapi ketika dia datang ke gudang, menemukan zombie sudah hilang. Tidak tahu kemana dia. Ternyata, Moongul mendengar keajaiban penggunaan zombie. Jadi langsung culik dia. Kemudian menjualnya ke perusahaan farmasi. Tidak menyangka karena terlalu bersemangat. Mengemudi melebihi kecepatan. Dihentikan oleh polisi. Polisi melihat ada zombie diculik. Berpikir Moongul adalah orang jahat jadi langsung tangkap dia. Mendeok tahu kabar itu langsung datang ke kantor polisi. Baru masuk ke dalam udah teriak. Siapa yang berani cari masalah dengan putra saya? Moongul sangat senang. Di dunia ini hanya ada ayah yang baik sama dia. Endingnya zombie dibawa pergi sama keluarga dia. Dan Moongul tetap duduk di kantor polisi. Untungnya ketika dia masuk ke sini, tidak henti berkata jika zombie bukan manusia. Dia adalah zombie. Polisi berpikir pria ini sudah gila jadi lepaskan dia. Sampai malam, semua sedang berpikir bagaimana cara untuk menghasilkan uang dari zombie. Tapi menantu berpikir lebih aman jika copot semua gigi punya zombie. Tidak punya gigi. Bagaimana bisa cari duit? Mendeok menangis dengan getir. Tapi demi bikini, dengan cepat dia sudah menemukan caranya. Kasih zombie sepasang gigi palsu. Lalu, mereka memanggil semua orang tua di dalam desa ke rumah. Setelah itu satu persatu masukin tangan ke lubang. Biar zombie bisa gigit. Dan seperti itu, mereka menjadi keluarga paling kaya di desa itu. Melihat semua orang tua itu, mereka sedang sangat bersemangat. Ketika marah, berlari lebih cepat daripada kelinci. Benar-benar kuat. Karena tidak ingin membiarkan zombie duduk seharian. Haigul ajak zombie ke sawah punya keluarga dia. Mengatakan zombie bisa makan kol seberapa yang dia mau. Zombie melihat kebun dengan penuh kol. Dari mata ada cahaya seperti sangat puas. Setiap hari mereka bersama sepanjang harinya. Mulai ada getaran dari hati. Mereka senang bermain bareng. Bermain game kucing menangkap tikus. Zombie tidak hati-hati mendorong Haigul jatuh ke bawah. Berani gigit adik saya. Iya ampun. Siapa tahu akan menjadi seperti ini. Ternyata John Gul salah paham. Karen zombie di dalam film. Jika melakukan tindakan seperti itu, pasti ingin gigit manusia. Siapa yang tahu? Adik dia yang mau digigit sama zombie. Berita itu menyebar ke desa tetangga. Iya, semua lelaki tua ini berjalan menuju ke desa itu. Baru sampai ke pintu udah minta digigit. Zombie harus mulai kerja lagi. Dan seperti itu, 1 menyebar ke 10. 10 menyebar ke 100. Semua desa dekat situ tahu berita baik itu. Jadi setiap hari akan ada sekelompok orang tua datang ke rumah mereka. Bisnis mereka lancar raya. Zombie menjadi dewa bagi mereka. Jadi mereka memutuskan biarkan dia pindah ke mobil untuk tinggal di situ. Lalu tidak lupa berikan dia hadiah adalah sepasang gigi palsu model paling baru. Bisa makan kol setiap hari. Haigul ajak dia ke tempat potong rambut. Setelah selesai coba kalian melihat, sangat ganteng kan? Sedikit lebih ganteng daripada orang lain. Tapi usaha itu tidak bisa lama. Karena ini adalah tempat terpencil. Dan jumlah orang tua juga terbatas. Dengan cepat tidak ada yang datang lagi. Jadi mereka memutuskan kembali ke bidang lama. Perbaiki bom bensin punya mereka. Semua berpikir dengan uang yang mereka berhasil dalam waktu ini.
dan penghasilan dari pom bensin. Mereka bisa hidup dengan tenang. Tapi hari itu, tiba-tiba mereka menemukan bahwa ayah sudah bawa kabur semua uang. Berjalan ke Hawaii untuk nonton bikini. Min-gul langsung muncul ide, jual Jong-bi. Karena ingin melindungi dia, Hae-gul memutuskan untuk melepaskan Jong-bi pergi. Tapi Jong-bi bodoh ini berdiri diam di situ. Akhirnya ditemukan oleh Min-gul, dibawa pergi. Dia beli tiket kereta. Bersiap untuk bawa Jong-bi ke kota. Lalu akan jual Jong-bi untuk perusahaan medis. Tapi, ada insiden telah terjadi. Semua orang tua telah digigit. Semua berubah menjadi zombie. Mereka mulai menggigit manusia di mana-mana. Dan semua orang digigit. Dengan cepat juga berubah menjadi zombie. Dalam sekejap mata, semua desa jatuh ke dalam kiamat. Bahkan halte bus juga seperti itu. Min-gul mendapat satu mobil. Langsung balik ke rumah. Iya Tuhan. Sekarang rumah mereka dikelilingi oleh banyak zombie. Kakak dan istri dia langsung kunci pintu. Lalu bersembunyi di lantai atas. Hae-gul keluarkan satu buku. Telah ditulis oleh kakak dia. Berdasarkan cara melakukannya di buku itu. Mereka tutup kepala dengan panci. Lalu bersiap untuk keluar. Pada saat itu, ada berapa zombie naik ke lantai atas. Menemukan mereka ada di dalam ruang itu. Mereka hanya bisa perlahan naik ke atap rumah. Aman untuk sementara. Tapi mereka tidak bisa lama di situ. Untungnya Min-gul udah sampai. Lalu ambil dari tas. Banyak petasan. Mulai menembak ke arah zombie. Heyo, semua zombie cepat mati. Saya adalah hunter zombie nih. Hei, bajingan ini adalah pom bensin. Beraninya tembak petasan di pom bensin. Inilah yang bisa dilakukan oleh manusia. Meskipun sudah membakar semua tempat di dalam pom bensin. Tetapi di belakang mobil masih banyak petasan algi. Ingin membuat tempat ini menjadi Mars. Langit sedang bergelap. Sekarang menjadi cerah lagi. Tapi para zombie di luar tidak lagi ambiguitas. Dalam sekejap, sudah menemukan jalan. Mereka semua menuju ke arah pom bensin. Semua dari keluarga itu sedang bersembunyi di dalam mobil. Tiba-tiba, kakak ipar memecahkan air tuban lagi. Sebentar lagi akan melahir. Dalam saat bahaya itu, Min-gul ada satu ide. Itu adalah mereka akan memakai pakaian punya zombie. Menyamar menjadi zombie. Lalu berbaur dengan kerumunan. Lalu menemukan tali. Hubungkan mobil dan garasi rumah bersama. Dan seperti itu mereka bisa tarik garasi rumah ikut juga. Cara ini cepat dan efektif. Mereka berhasil naik ke mobil. Tapi lupa tidak bawa kunci. Dalam kepanikan menyala lampu. Membuat semua zombie datang ke situ. Sang adik melihat kakak sedang dikunci di dalam mobil. Jadi langsung maju ke depan untuk bantu mereka. Dengan cepat dia ditekan ke tanah oleh banyak zombie. Melihat Hae-gul sepertinya akan digigit. Tiba-tiba ada siluet menghalangi tepat di depan Hae-gul. Ternyata itu adalah Jong-bi. Pada saat itu, ada berapa zombie membuat listrik konslet, lampu dan speaker. Semua menyala. Pom bensin berubah menjadi bar. Semua zombie tertarik dengan cahaya dari lampu. Jadi kakak Hae-gul ada kesempatan untuk ambil kunci. Di bawah perlindungan Jong-bi. Mereka berhasil lari dari situ. Melihat Hae-gul sudah pergi. Mungkin habis kali ini. Mereka tidak akan ketemu lagi. Jong-bi sangat sedih. Tiba-tiba teriak nama Hae-gul. Hae-gul. Kenapa zombie bisa omong bahasa manusia? Pasti itu adalah zombie palsu. Semua bergegas ke tempat Jong-bi. Dan menyerang dia. Dalam saat bahaya, Jong-bi menyalah korek. Membuat pom bensin meledak. Di jalan melarikan diri. Mereka menemukan Mendeo pulang dari Hawaii. Dia adalah orang pertama digigit. Kenapa tidak berubah menjadi zombie? Tiba-tiba ada berita baru dari audio mobil. Berkata bahwa, jika ada orang digigit tetapi tidak berubah menjadi zombie, maka tubuh memiliki resistensi. Dan air liur bisa membunuh virus zombie. Mendeok menjadi harapan seluruh desa. Karena itu, mereka membuat kegiatan publik skala besar. Gratis vaksin untuk zombie.
Dan bagaimana caranya? Itu adalah biarkan ayah mereka Mendeok menggigit zombie. Berhasil selamatkan banyak orang. Dan berjalan untuk membantu banyak orang lain lagi. Menjadi pahlawan punya dunia ini. Jongbi di saat pom bensin meledak. Karena dikelilingi banyak zombie. Jadi tidak mati. Mendeok selamatkan dia. Mulai sejak itu dia dan Haigul hidup bersama dengan bahagia. 你那恐怖的丧尸片变得轻松诙谐，原片值得一看。我是猛虎，你的关注就是我的动力，下期见。